Hai guys, kali ini aku akan mereview drama Korea, The Penthouse Season 1. Penthouse Season 1 tayang pada bulan Oktober tahun 2020 sampai Januari tahun 2021 dengan rating yang cukup tinggi di setiap episodenya. Karena Penthouse ini menampilkan ide cerita yang berbeda dari kebanyakan drama yang lainnya. Penthouse menceritakan tentang kehidupan mewah dari orang-orang yang tinggal di Herapolis, yaitu sebuah apartemen berlantai 100. Di dalamnya terjalin persahabatan eksklusif antara 4 pasangan yang memiliki anak sepantaran, dan mereka ingin menyekolahkan anaknya di SMA Seni Chonga, SMA swasta seni terbaik di Korea. Di luar lingkaran kemewahan itu, ada seorang ibu yang hanya tinggal dengan anaknya. Sang anak juga ingin bersekolah di SMA Seni Chonga, namun mereka terbatas secara finansial. Akhirnya sang ibu berjuang untuk menyekolahkan anaknya dan meningkatkan taraf hidup mereka dengan tinggal di Herapolis. Untuk aku pribadi, aku sulit menemukan premis dari K-drama ini karena konfliknya yang sangat banyak. Tapi menurut aku premisnya adalah perjuangan seorang ibu untuk menemukan siapa pembunuh anaknya. Namun, di samping premis itu, terdapat banyak konflik yang saling berkaitan satu sama lain hingga membentuk storyline yang begitu epic. First impression aku nonton ini, jujur, aku terpukau sama setting tempat Herapolis yang megah dan elegan. Aku juga terpukau sama musik-musik klasik yang selalu ada di setiap episodenya. Dan juga di episode awal kita langsung diberi pertanyaan, siapa yang jatuh dari lantai 47? Hal itu membuat aku jadi penasaran dan pengen nonton. Selain itu, kita juga disuguhkan sama berbagai macam karakter orang-orang berjuis atau kelas sosial menengah ke atas dan orang-orang proletar kelas sosial menengah ke bawah yang mereka semua itu memenuhi standar Seven Deadly Sins, yaitu sombong, tamak, iri hati, nafsu, pemarah, serakah, dan pemalas. So, nggak heran kalau setiap episodenya itu bisa membuat emosi penonton naik turun nggak terkontrol. Kemudian kelebihan dari K-drama ini yang pasti dari temanya sangat menarik dan juga terdapat banyak plot twist. Di sini hampir tidak ada karakter yang bisa membuat kita simpati. Meskipun ada karakter yang awalnya bersikap seperti protagonis, tapi di episode selanjutnya pasti akan dibelokkan menjadi antagonis. Selain itu, main plot dari drama ini yaitu menyinggung tentang pola didik terhadap anak. Sang sutradara Ju Dong Min menunjukkan secara brutal akibat jika menjadikan anak hanya sebagai penggenap impian orang tuanya dan memaksakan kehendak tanpa mengetahui apa keinginan mereka. Semua itu dirangkum secara perlahan dan dieksekusi dengan baik. Secara kasarnya, jangan sampai menjadikan anak sebagai monster. Lalu dari segi sinematografinya, pengambilan scene-nya kebanyakan di dalam set dengan bantuan blue screen dan juga efek CGI, seperti part saat jatuh secara estetik dari lantai 47, kemudian penampakan gedung Herapolis yang begitu megah, itu juga menggunakan efek CGI. Lalu penggabungan persinya juga runtut, namun karena menggunakan alur campuran, sehingga penjelasan dari suatu scene pasti di akhir. Hal itu yang bakal membuat kita jadi menebak apa sih yang sebenarnya terjadi. Kemudian akting para aktornya nggak bisa diragukan lagi ya, karena masing-masing dari mereka mempunyai karakter yang kuat dan mereka berprogres karena di setiap episodenya aktingnya semakin bagus aja. Keren lah pokoknya. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan dong. Nah, kekurangannya itu banyak scene yang menunjukkan bullying pada siswa remaja. Bahkan hal ini sempat dikecam oleh netizen Korea yang katanya mengajarkan hal tersebut. Kemudian ada juga beberapa scene tentang baku hantam, pembunuhan yang cukup sadis. Tapi ya wajar ya, karena judulnya aja War in Life, ya enggak? So, kesimpulannya, meskipun Penthouse ini memiliki konflik yang tiada henti, tapi Penthouse masih menarik kok buat diikuti. Apalagi buat teman-teman yang suka cerita twist and turn. Dan satu kalimat yang aku ingat dari Penthouse Season 1 ini adalah, jangan percaya pada siapapun, kecuali dirimu sendiri. Oke guys, aku akan mereview The Penthouse Season 2 di next video aku. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe dan nyalain bell notifikasinya. Dan buat teman-teman yang udah nonton Penthouse Season 1, bisa kalian curahkan keluh kesah, emosi, kejengkelan, kekesalan kalian setelah menonton Penthouse Season 1 di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari aku dan sampai jumpa kembali.